Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sukses, sukses, yes. Masih semangat kan? Harus semangat ya. Selanjutnya, ibu absen terlebih dahulu ya. Nanti yang hadir, angkat tangannya ke atas dan bilang hadir, oke? Bisa? Yang pertama, Mbak Alifil hadir ya. Mbak Putri ya hadir. Terus Mas David hadir. Hadir semua ya. Pinter. Semoga kalian tetap semangat ya dalam belajar hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu nasional, yaitu yang berjudul Garuda Pancasila. Dalam hitungan ketiga, mulai. 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Selanjutnya, kita periksa kerapian terlebih dahulu ya. Ayo semuanya periksa kerapian. Mas David, bajunya dirapikan terlebih dahulu. Mbak Alifil, kerudungnya itu dirapikan. Oke, sudah rapi semua? Sudah siap? Untuk belajar hari ini harus siap dong, harus semangat. Oke, sekarang ibu mau bertanya kepada anak-anak. Anak-anak masih ingat gak kemarin kita belajar apa saja? Ada yang ingat? Lupa? Gak apa-apa, ibu ingatkan kembali ya. Kemarin kita belajar tentang yang pertama, ungkapan permintaan maaf. Yang kedua, menghias vas bunga. Dan yang ketiga yaitu menghitung panjang benda. Oke, masih ingat kan? Pinter. Sekarang kita akan belajar di tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalamanku di sekolah, pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama yaitu kalian dapat menjelaskan makna ungkapan permintaan tolong. Yang kedua yaitu kalian dapat mempraktikkan variasi gerak keseimbangan dalam aktivitas senam lantai. Yang ketiga yaitu kalian dapat menyebutkan contoh pengalaman sila pertama Pancasila. Sebelumnya, ibu mau bertanya, anak-anak ada yang tahu nggak apa sih pengalaman itu? Ada yang tahu? Nggak tahu? Nggak apa-apa, ibu mau jelaskan ya. Pengalaman adalah suatu kejadian yang pernah kita alami atau kita lalui. Nah, jadi seperti contohnya pengalaman di rumah apa saja coba? Mbak Alifil, membantu orang tua, pinter. Terus Mbak Putri apa? Apa? Iya, bermain bersama adik katanya. Gak apa-apa, itu benar. Selanjutnya, kalau pengalaman di sekolah apa saja? Ada yang tahu? Mas David, apa Mas? Pinter, katanya Mas David, kerja bakti Bu, atau piket kelas. Oke, pintar Mas David. Udah paham semua ya apa arti dari pengalaman itu? Nah, selanjutnya dari pengalaman itu yaitu pengalaman di sekolah, anak-anak pernah nggak meminta tolong kepada temannya?
Oke, seperti apa sih permintaan tolong itu? Sebelum Ibu bertanya mengenai contoh dari ungkapan permintaan tolong, Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu ya. Apa sih ungkapan permintaan tolong itu? Nah, jadi yang dimaksud ungkapan permintaan tolong di sini yaitu ungkapan yang dimana ketika kita mengalami kesulitan dalam suatu hal, kita dapat mengungkapkan permintaan tolong dengan catatan harus sopan dan santun ketika mengungkapkannya. Lalu tujuan dari ini agar orang yang kita mintai tolong itu dengan lapang dada membantu kita dan terciptanya rasa saling mengasihi dan timbullah rasa kekeluargaan. Nah, dari sini paham semua anak-anak tentang ungkapan permintaan tolong? Coba sekarang sebutkan satu contoh kalimat permintaan tolong. Iya, Mbak Livil, apa? Pinter, katanya Mbak Livil. Benny, tolong ambilkan penghapus itu. Jadi, kalimat tersebut merupakan kalimat ungkapan permintaan tolong. Karena apa? Terdapat kata tolong. Iya, pinter. Nah, di situ terdapat percakapan antara Bu Guru dan Benny. Ya, Ibu bacakan ya. Anak-anak, Ibu mempunyai kaligrafi. Bagaimana memanfaatkannya? Kata Bu Guru. Lalu Benny pun menjawab, kaligrafi dipajang saja, Bu. Ibu Guru menjawab, Ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Benny menjawab, baiklah Bu, Benny yang akan melakukan pekerjaan ini. Nah, dari percakapan tersebut, manakah yang merupakan ungkapan permintaan tolong? Gimana Mbak Livil? Oh iya, pinter. Perkataannya, Bu Guru yang apa? Ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Jadi, manakah yang ciri khasnya dari ungkapan permintaan tolong itu? Pinter, terdapat kata tolong. Pinter. Selanjutnya, kalian amati gambar berikutnya. Ini Ibu sedang membantu anak-anak mengambilkan sapu, ember, dan kemoceng. Nah, untuk bergotong royong membersihkan kelas. Benny dan teman-teman dengan semangat bergotong royong. Sekarang setelah bergotong royong, Benny dan kawan-kawan berolahraga bersama. Nah, coba kalian perhatikan gerakan senam berikut ini. Yang pertama yaitu berjinjit dengan satu kaki. Posisi badan berdiri, kemudian salah satu kakinya ditekuk ke belakang dan kaki satunya berjinjit dengan bertumpu pada jari kaki. Tangan ke depan badan untuk menjaga keseimbangan. Gerakan yang kedua yaitu berjinjit dengan dua kaki. Posisi badan berdiri, kemudian kedua kaki berjinjit dengan bertumpu pada jari kaki dan tangan ke depan badan untuk menjaga keseimbangan. Yang ketiga yaitu berjinjit dengan dua kaki, tangan direntangkan ke samping. Posisi badan berdiri, kemudian kedua kaki berjinjit dengan bertumpu pada jari kaki, kemudian tangan direntangkan ke samping. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian, pernahkah kalian melihat kaligrafi? Pernah tidak? Nah, iya, sebagian dari kalian ada yang pernah, ada yang tidak ya. Jadi, kalian itu melihat kaligrafi biasanya di mana? Pintar, biasanya kaligrafi itu terdapat di rumah, di musola, atau di masjid. Nah, dari kaligrafi tersebut dapat mengingatkan kita kepada Tuhan. Begitupun dengan berdoa.
Nah, berdoa ini merupakan salah satu pengamalan sila pertama Pancasila. Ada yang masih ingat lambang dari sila pertama Pancasila? Ayo, ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ya, Mas David apa? Pintar, katanya Mas David itu bintang, Bu. Iya, pintar. Lalu bunyi dari sila pertama Pancasila yaitu adalah apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Berikut merupakan contoh berdoa yang baik dan benar. Nah, coba kalian perhatikan gambar di samping. Nah, seperti itu ya. Contoh dari pengamalan sila pertama Pancasila yaitu berdoa. Nah, dari pembelajaran hari ini terdapat kesimpulan, yaitu yang pertama, kita sebagai manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, dari itu kita sebagai manusia harus saling bergotong royong, saling tolong menolong kepada sesama manusia. Nah, yang kedua yaitu kita bisa melakukan olahraga di rumah. Contohnya apa? Yaitu contohnya bisa melakukan senam, yaitu di dalam rumah atau di luar rumah. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu kita dapat mengamalkan Pancasila sila pertama, yaitu dengan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Pintar semua. Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, tadi kita belajar apa saja? Yang pertama, ungkapan permintaan tolong ya. Terus yang kedua, tentang apa? Tentang variasi gerak keseimbangan dalam aktivitas senam lantai. Iya. Yang ketiga, apa tadi? Pintar, Mbak Putri, tentang contoh pengamalan dari sila pertama Pancasila. Paham semuanya? Oke. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat belajar ya anak-anakku semua. Sampai berjumpa di lain waktu ya anak-anak. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.